Jumat, salam ikuti arus. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber dari Semarang ya. Ini salah satu teman saya sendiri yang memiliki pengalaman horor lah, kejadian-kejadian yang di luar akal sehat. Jadi bisa diperkenalkan namanya siapa Mas? Nama saya Hanif. Ya, Hanif, Mas Hanif. Kesehariannya sibukannya apa Mas? Kalau boleh tahu nih sekarang, soalnya saya sudah lama nggak ketemu ya sama Mas Hanif. Saya sekarang ya bantu-bantu orang tua Mas. Oke, jadi sebelumnya itu Mas Hanif pernah cerita sama saya, pernah cerita sama saya itu ya, dia pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak wajar ya Mas. Ya. Mungkin bisa diceritakan dulu biar pemirsa di yang nonton ini bisa tahu. Ya, pengalaman saya itu sebenarnya ya nggak banyak-banyak banget Mas. Cuman ini yang paling membekas lah. Oh, yang paling membekas. Oke. Dulu itu sekitar tahun kemarin. Tahun kemarin. 2020. Oh, baru berarti ya Mas. Ya. Kan Bulannya bulan masih ingat? sekitar bulan September kalau nggak salah Mas itu. Nah itu kan saya kerja di sebuah rumah makan Mas. Oh iya. Nah saya kan dianjurkan buat nginep di situ buat jaga itu. Ya, saya kan memang pada dasarnya ya percaya nggak percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Cuman ini saya rasakan sendiri gitu. Waktu itu saya berdua sama teman saya yang umurnya jauh lebih tua daripada saya. Nah kebenaran tuh teman saya tuh orangnya indigo gitu Mas. Oh, bisa melihat atau Ya. merasakan Ya. kegiatan dari makhluk astral ya. Ya. Nah, langsung pada intinya tuh gini Mas, pada malam itu tuh ya biasalah kalau orang punya rumah makan atau pedagang gitu kan banyak yang nggak seneng. Oh, terus banyak saingan gitu ya ya, Mas. Oke ya. Terus kan yang nggak seneng itu terus ngancem pakai berbagai cara gitu kan. Oh, oke. Ya. Istilahnya itu gimana ya? Menyerang secara halus lah kalau orang Jawa bilang itu. Secara Jawa kalau orang Jawa bilang. Terus gimana Mas? Nah, ya waktu itu ya teman saya juga agak pertamanya kurang nggak enak badan gitu Mas. Jadinya mungkin nggak terlalu kalau ada hal-hal yang kurang ada hal yang nggak dimasuk Yang akal janggal gitu. Ya, yang gitu. Jadi gini Mas, waktu itu kan saya jam 2 itu kebetulan istilahnya ngelilir, apa ya bahasa Indonesianya, kebangun dari tidur ya. Terus kan saya nggak bisa tidur ya, saya jaga di tempat orang-orang makan itu, saya ngopi lah di situ sambil sebat-sebatan. Dari arah dapur itu pertamanya itu malah dari pintu depan. Dari pintu depan itu ada yang gedor-gedor itu. Saya pikir kan ada orang gitu Mas. Itu posisi warung sudah tutup atau gimana? Udah tutup. Jadi tengah malam itu. Ya, jam 2 malam Mas. Siapa yang mau beli kan? Saya pikir kan orang gitu Mas. Orang kan tempat makannya tuh pinggir jalan gitu. Ya udah saya langsung cek kan tuh nggak ada apa-apa ya. Bisa ya positif thinking aja. Itu mungkin kucing apa gitu. Iya.
Nah, yang kedua ini yang rese. Yang rese ini tuh di dapur kan ada kayak kaca itu, ada frame-nya tuh dari kayu gitu. Itu tuh kayak kan gantung gitu Mas. Tiba-tiba tuh aku dari depan dengar suara kayak pecah gitu loh, kayak kaca pecah. Iya, gitu. kaca pecah gitu. Langsung saya tengok kan, wah itu tuh udah berantakan Mas. Dapurnya? Enggak, itunya bingkai kacanya itu, Oh. yang buat ngaca itu loh. Nah itu tuh saya tengok tuh apa, kacanya sama bingkainya itu tuh udah Berantakan gitu. udah remuk semua di perceceran di lantai gitu Mas. Itu yang saya tanyakan, itu yang pertama merasakan teman Mas atau Mas sendiri yang pertama merasakan hal-hal janggal di... Kebetulan aku, soalnya temenku itu kan di kamar di belakang sana, jadinya mungkin nggak terlalu dengar, soalnya kan lagi nggak enak badan juga. Itu kejadian sampai berapa lama Mas? Ada 1 tahun atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun? Enggak, soalnya saya kan apa, pegawai hitungannya baru 2 bulan di situ. Saya terus juga nggak lama di situ, cuman 4 bulanan lah di situ, udah keluar lagi. Nah itu terus saya kan langsung tengok kok ada kayak gitu, terus saya bangunin temanku, terus ya temanku kan terus shock gitu, langsung kaget gitu, langsung ngecek lokasi. Saya cerita dari awal kok bisa gini, ya saya ceritakan semua dari pintu sampai apa kaca itu. Jadi itu dari pintu sama kaca itu kejadiannya satu malam atau satu malam? Oh. Cuman jenjang waktunya cuma setengah jam tuh, dari gedor pintu langsung kacanya pecah tuh cuma setengah jam. Dan apa itu setelah itu ada kejadian lagi atau gimana? Atau ya gini, terus saya kan panggil temanku itu. Terus dia ya awalnya kebingungan kok bisa kayak gini kan, kalau dari nalar kan orang kaca cermin itu digantung yang udah dipaku terus kan kenceng kan. Iya. Jadi kok bisa sampai pecah amburadul pecah bertebaran kayak gitu. Iya. Nah itu kan terus temanku udah ya awalnya nggak apa-apa, terus bilang sama aku kok kayaknya ada yang janggal gitu. Terus ya habis itu temanku bilang ya udah biarin aja. Terus keesokan hari ini temanku itu sama aku ngobrol sama yang punya itu. Ya kebetulan yang punya itu ternyata punya ya banyak lah sebelum hal ini terjadi itu udah banyak hal-hal ya, seperti itu. Berarti sebelum Mas Hanif sendiri merasakan sama teman Mas Hanif merasakan, si pemilik warung sendiri sudah merasakan sendiri. Berarti kejadiannya nggak cuma sekali ya Mas, kalau yang dirasakan sama pemilik warung itu? Ya sempat malah itu karyawan sebelum kita itu pernah nemuin barang yang kayak kain kafan itu. Iya. Di dalamnya itu ada pakunya itu. Di depan waktu bersih-bersih di daerah terasnya itu. Jadi ditemuin di depan teras itu? Iya, waktu nyapu pagi-pagi kan kita harus bersih-bersih dulu Mas. Gitu. Tapi waktu itu Mas Hanif cerita sama si pemilik warung itu, ya si pemilik warung itu mengetahui nggak siapa yang melakukan hal-hal tersebut? Ya kalau si pemilik rumah makannya itu ya mungkin tahu, cuman kita nggak perlu tahu gitu loh Mas. Iya. Nah terus pada akhirnya ya emang ya dia cerita kalau ya emang kayak gini Mas, lumrah kalau apa punya usaha terus digangguin kayak gitu kan. Ya namanya juga nyari rezeki kan Mas. Banyak saingan ya Mas ya. Apalagi kalau orang-orang yang
yang punya ilmu kayak gitu kan pasti mikirnya biar laris gimana kan pakai segala cara. Tapi itu waktu Mas Hanif setelah merasakan kejadian itu di warung tempat Mas Hanif kerja, ada pengaruh nggak sama warungnya itu? Iya, iya. Apa penjualannya Iya. berkurang atau Itu pasti Mas, itu pasti. Oh, Ya tergantung si pemilik. Ya nggak tahu juga sih. Cuman emang ada mungkin auranya tuh beda itu Mas. iya iya. Gitu. Iya. Auranya tuh beda kok. Oke guys, bisa didengar kita akan syuting ini di belakang hutan ya. Ini jadi seperti pos satpam. Ini belakang udah hutan semua. Barusan ada suara seperti besi jatuh di sini. Nanti kalau mungkin ketangkap kamera atau enggak rekamannya, mungkin bisa didengarkan pakai handset nanti. Barusan ya Mas, sampai dengar sendiri. Ini belakang rumah semua. Ini kok rumah ini hutan semua. Terus lanjut Mas, gimana? Ya dari kejadian itu kan juga saya ya tahu lah orang punya usaha itu ya banyak lah rintangannya, kayak dari yang nggak terlihat sama yang terlihat itu Mas. Ya saya ambil positifnya aja sih Mas kalau gitu. Saya nggak mau, kalau saya nggak bermain-main di situ kan saya juga nggak kenapa-kenapa gitu. Iya benar. Nah, tapi si pemilik warung sendiri itu nggak, gimana maksudnya ya, nggak kayak balas itu. Iya, balas itu enggak. Ya alhamdulillah pemiliknya tuh ya Udah biarin aja lah gitu. Yang udah lah gitu. Ya emang saya coba sempat cerita, nah itu kalau ada gini ya, gini responnya gimana gitu kan. Kalau saya sih Mas, udah maklum gitulah. Ya iya, saya maklumin aja lah Mas, orang sana juga usaha gitu kan, mungkin biar sini jatuh atau enggak laku gitu kan. Ya terus saya nggak mau ikut campur dalam hal-hal yang enggak gitulah. Saya emang fokusnya buat nyari rezeki kan, ya udah itu aja saya. Jadi kesimpulannya gini ya, berarti orang yang ya bukan nggak semua ya, saya nggak memukul rata semua ya, mungkin kebanyakan ya Mas ya, kebanyakan yang memiliki usaha mungkin ya bermain-main seperti hal-hal seperti itu, apalagi kita orang Jawa ya. Iya, rahasia publik. Berarti udah lumrah lah, cara Jawanya udah lumrah. Jadi si pemilik warung sendiri nggak kaget ya Mas, ada kejadian seperti itu. Iya, saya dan responnya sih saya juga salut sama pemiliknya, itu nggak mau balas gitu loh apa yang udah dia terima selama ini tuh. Tapi si pemilik warung sendiri sempat memiliki niat untuk gimana ya istilahnya, untuk menutupi atau ya cara gampangnya memagri biar usahanya aman, tidak diganggu seperti hal-hal seperti itu, gimana gitu, atau gimana tindakan lanjutannya itu? Mungkin di belakang saya mungkin saya nggak tahu juga soalnya kan dari seorang pemilik sama karyawan kan mungkin nggak terlalu dibuka, mau dipagrin, ini mau begini, itu nggak cerita sama sekali sama saya. Tapi untuk saat ini Mas Hanif masih di situ? Udah enggak. Tapi terakhir kali di situ udah suasananya udah berubah atau udah masih sama aja waktu Mas Hanif terakhir kali kerja di situ? Ada lagi Mas, sekitar 3 hari setelah kejadian itu, ya saya sama teman saya merasakan ya kayak ada barang-barang yang dibanting di belakang gitu kan, ya mungkin
Ya saya sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak gubris lah istilahnya. Menghiraukan, tidak Ya, terlalu menghiraukan. saya hiraukan kayak gitu tuh. Hmm. Ya mau dari situlah mungkin yang bikin saya sampai sekarang itu Masih seperti itu. teringat. Ya. Oh, jadi tahu ya orang usaha itu nggak cuma Ya. usaha aja, jadi sempat bermain-main seperti hal seperti itu ya. Oke guys, jadi kesimpulan kita podcast kali ini wawancara dari teman saya ya. Ya kesimpulannya yang saya ambil sih gini ya, kalau bolehlah seperti itu, cuma ya yang gimana ya, yang fair aja ya Mas ya, maksudnya yang bersih ya, bermain bersih gitu loh, nggak usah sportif, nggak usah saling menjatuhkan, toh rezeki juga nggak kemana, sudah ada yang mengatur. Nah itu, jadi kesimpulannya ya gitu, apapun usahanya yang penting kita tekuni, kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, pasti akan berkembang dengan sendirinya. Oke, mungkin cukup sekian dari teman saya Mas Henit. Terima kasih. Oke, cukup sekian wawancara kali ini. Tetap ikuti channel kita, ikuti arus.